Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suyati CGP Angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya ada guru fisika dari SMA Negeri 2 Pati, Ibu Ajeng Dian Puspita SSI SPD ya. Selamat pagi Bu Ajeng. Selamat pagi Bu Suyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Ajeng? Alhamdulillah baik sekali Bu Suyati. Hari ini sebagaimana kita agendakan kemarin ya Ibu, hari ini adalah kegiatan percakapan pra-observasi. Sebelum saya mengadakan kegiatan observasi kelas atau mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di kelas bersama peserta didik. Nah, Bu Ajeng, adapun dari tujuan percakapan pra-observasi ini adalah saya nantinya saya ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, untuk itu pada kegiatan pra-observasi kelas ini adalah sebagai bentuk persiapan awal bagaimana Bu Ajeng mempersiapkan diri. Saya ingin tahu Bu Ajeng ya, pastinya Ibu sudah menyiapkan sedemikian rupa ya kegiatan pembelajaran ini, dan diharapkan nantinya pembelajaran ini sesuai dengan ekspektasi dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik ya, dan kedepannya pembelajaran ini pastinya bermanfaat ya, untuk khususnya adalah pengalaman-pengalaman belajar yang jenjang selanjutnya itu memberi pemahaman mereka untuk bekal ya Bu Ajeng ya. Untuk itu Bu Ajeng, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nantinya bersama peserta didik ya. Terima kasih Bu Suyati atas pertanyaannya. Untuk nanti saya akan melakukan kegiatan pembelajaran itu mengenai materi energi potensial dan kinetik, yang mana tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan mengenai konsep energi potensial dan kinetik. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi besaran-besaran yang ada di energi potensial dan kinetik tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga adalah siswa mampu melakukan percobaan virtual lab menggunakan pet Colorado terkait energi potensial dan kinetik. Lalu tujuan yang keempat, siswa mampu menghitung besaran energi potensial dan energi kinetik. Seperti itu Bu Suyati. Oke, ya terima kasih Bu Ajeng ya. Pertanyaan selanjutnya adalah dalam rangka mewujudkan tujuan pembelajaran yang demikian ya Bapak Bu Ajeng, area pengembangan yang Ibu capai apa ya? Oke, untuk area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama pastinya nanti saya pengen menciptakan pembelajaran yang memang itu menyenangkan ya, dan lebih-lebih bisa berpusat pada siswa, seperti itu. Kemudian pembelajaran yang saya sajikan itu pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid yang dibutuhkan, seperti itu. Lalu area pengembangan yang ketiga, bisa mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam murid seperti kesadaran diri, manajemen diri, kemudian keterampilan, keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan dalam berelasi. Lalu area pengembangan yang selanjutnya itu peserta didik mengembangkan disiplin positif ya, seperti menerapkan kesepakatan atau keyakinan kelas, seperti itu. Oke Bu Ajeng, luar biasa sekali ya area pengembangan yang tidak dicapai. Berdasarkan penanggapan saya, nanti Ibu Ajeng akan mengembangkan area ini. Satu, pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid, mengembangkan kemampuan sosial emosional ya, ini diintegrasikan ya Bu Ajeng, diferensiasi dengan kemampuan sosial emosional
Oke, luar biasa Bu Ajeng. Selanjutnya mengembangkan budaya disiplin positif, ya, pembelajaran seperti penerapan kesepakatan kelas. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya Ibu Ajeng, tentunya dalam pembelajaran ini ya agar tercapai ya. Pastinya Bu Ajeng sudah menyiapkan strategi-strategi yang matang dan bahkan apa ya sudah disiapkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan murid di kelas. Nah, untuk itu bisa disampaikan strategi apa yang Ibu persiapkan dalam rangka persiapan pembelajaran yang maksimal ini? Terima kasih Bu Suyati untuk strategi yang saya siapkan ya. Yang pertama pastinya saya akan membuat modul ajar dulu. Modul ajar ini yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial, emosional, serta disiplin positif dalam pembelajaran. Kemudian strategi yang kedua, mengelompokkan siswa sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Lalu yang pasti saya menyiapkan media pembelajaran seperti PPT dari Canva. Kemudian media selanjutnya yang saya pakai adalah virtual lab-nya yaitu Pet Colorado. Lalu pastinya ketika praktikum itu harus ada yang namanya LKPD Bu Suyati ya. Jadi saya menyiapkan LKPD juga. Kemudian saya menggunakan model problem based learning, biasanya kita menyebutnya PBL ya, dengan metode praktikum. Seperti itu Bu Suyati. Itu strategi yang akan saya lakukan nantinya dalam kegiatan pembelajaran pada materi energi potensial dan kinetik di kelas 10. Oke Bu Ajeng, berdasarkan pemaparan Ibu ya terkait strategi yang sudah dipersiapkan, luar biasa sekali dan saya yakin pembelajaran ini nanti akan menarik ya karena sudah disesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau saya tadi menyewa, Ibu akan menggunakan ada PPT, Pet Colorado. Ini luar biasa, ini mungkin sesuatu yang baru buat saya Bu Ajeng ya. Oke Bu Ajeng, nantinya Ibu akan maksudnya jadwal yang ingin Ibu masuki atau kegiatan belajar ini hari apa, jam berapa, di kelas mana, karena nantinya saya akan mendampingi Ibu mengikuti kegiatan pembelajaran ini dalam rangka mengamati kegiatan belajar dan mengevaluasinya. Ya, untuk jadwal observasinya saya kebetulan ada di kelas 10-8 Bu Suyati dan itu jatuh pada hari Selasa. Oh maaf, untuk jadwalnya di 10/8 itu hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dan saat itu mapelnya fisika selama 3 jam pembelajaran. Oke Bu Ajeng, saya apa ya istilahnya ingin segera hari Kamis ya belajar bersama Bu Ajeng, mengamati kegiatan pembelajaran bersama Bu Ajeng. Dan untuk kegiatan percakapan pra observasi ini kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan ya Bu Ajeng setelah kegiatan observasi pengamatan, nanti Bu Ajeng bisa bertemu dengan saya dan nanti didampingi oleh pengajar praktik ya. Terima kasih Bu Ajeng atas waktunya. Selamat beraktivitas dan senang ya berbincang-bincang dengan Bu Ajeng pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti sebelum Bu Ajeng mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya ada? Yuk, silakan dipimpin berdoa. Siap gerak untuk memulai belajar fisika pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Masih semangat? Masih pagi ya, masih jam 9. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Agak gonjang-ganjing. Kenapa? Sebentar, loading masih. Bersemangatkah? Atau galau? Nggak ada yang galau. Kenapa? Habis putus? Ya, untuk menambah semangat kalian hari ini, ya, Bu Ajeng punya motivasi nih. Nah, silakan kalian simak di layar. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan dan belajar. Nah, artinya apa di sini? Kalau kalian kepengen seperti permata yang mana selalu berkilau dimanapun berada ya, nah, kalian juga harus melewati sebuah tantangan dan harus rajin belajar. Oke, masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Masih ya, ya sebelum kita mengingat mereview materi yang minggu lalu, nah, Bu Ajeng sempat lupa nih. Saya cek hadirannya dulu coba. 10:08. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Lydia, kenapa? Sakit. Oke. Ada yang dispen? Maaf, siapa? Rosika, ya. Dispennya apa? Itu juga pramuka juga. Oh ya, oke. Sudah? Basket, ya. Salsadila. Oh, lumayan juga ya yang dispen. Oke, sudah? Ada lagi? Galang Aditya, sepak bola. Oh, ya, Popda semua ini ya? Iya, oke. Yuk, kita ingat materi minggu kemarin. Kalian sudah belajar mengenai apa saja nih ini? Definisi dari energi, kemudian macam-macam energi, jenis-jenisnya. Masih ingat ya? Apa toh energi itu? Apa toh energi itu? Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Betul sekali. Masih ingat kemampuan untuk melakukan apa? Nah, usaha atau kerja atau aktivitas. Kemudian kalau jenis-jenis energi minggu kemarin kita sudah belajar banyak sekali ya jenisnya ya. Yang pertama ada potensial, kemudian terus, oke, terus, apa lagi? Oke, nah di dalam mekanika kita itu fokusnya energi potensial dan energi kinetik, sehingga minggu kemarin kita sudah sempat membahas mengenai energi potensial dan kinetik. Coba saya mau bertanya, kalau yang potensial berarti hubungannya dengan ketinggiannya siapa? Ketinggian suatu benda. Oke, kalau yang kinetik? Gerak suatu benda, kinetik berarti artinya dengan gerakan benda gitu ya. Coba, nanti kita praktikum mengenai ini. Kita membuktikan energi potensial dan kinetik. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini dilihat coba di layar. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep energi potensial dan energi kinetik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran-besaran pada energi potensial dan kinetik. Yang ketiga nanti, peserta didik mampu melakukan percobaan melalui simulasi PET Colorado tentang energi potensial dan kinetik. Yang keempat, peserta didik mampu menghitung besarnya energi potensial dan energi kinetik pada soal. Untuk metode pembelajarannya menggunakan metode praktikum secara virtual lab ya, menggunakan media PET Colorado. Untuk asesmennya, asesmen di sini adalah penilaiannya
Di sini Bu Ajeng nanti ada diagnostik yaitu pretest dan posttestnya ya. Kemudian formatif penilaian sikap jadi saat praktikum. Asesmen sumatifnya nanti pengetahuan. Jadi nanti Bu Ajeng memberikan soal pilihan ganda yang sudah saya upload di e-learning. Sudah biasa ya mengerjakan melalui e-learning ya? Oke. Untuk pretest dan posttest nanti Bu Ajeng mau menggunakan media Google Form. Gitu ya. Nah, ini untuk kesepakatan kelas nih. Kita buat kesepakatan kelas bersama dulu. Yuk, kita buat bersama-sama yuk. Saya langsung ketik di sini. Kira-kira nanti ketika pembelajaran berlangsung, buat kesepakatan antara saya dengan kalian yuk. Yang pertama apa? Misalnya, mendengarkan sopo. Menghargai aman yang sudah menjelaskan atau tidak menjelaskan. Oke, boleh. Saya ketik ya di sini ya. Apa, Mbak Sima bisa minta tolong? Mendengarkan. Mendengarkan apa? Dan menghargai. Dan teman. Sebentar. Menghargai guru dan teman yang sedang menjelaskan gitu ya, menjelaskan materi gitu ya. Oh, atau presentasi. Oke. Misalnya nih, kalau kalian melanggar, konsekuensinya apa? Mereka yang menjelaskan. Siapa? Yang melanggar. Yang melanggar. Oh gitu. Oke, saya ketik dulu. Sebentar. Konsekuensinya jika melanggar bagaimana tadi? Menjelaskan kembali gitu di depan kelas. Ya, maju. Menjelaskan kembali materi yang sedang dipresentasikan gitu ya. Oke, ini kamu yang membuat loh ya. Nomor 2, apalagi kesepakatan kelas. Tunjuk jari ya, boleh. Oke, bisa. Sepakat enggak? Mengerjakan tugas harus tepat waktu. Ada yang nggak sepakat? Malah sitik boleh Bu. Nah ini saya tawarkan. Harus tepat waktu 5 menit. Boleh 5 menit. Toleransi sedikit. Berarti piye iki? Mengerjakan tugas tepat waktu maksimal gitu ya, maksimal terlambat berapa tadi? 5 menit. Nah jika dilanggar konsekuensinya mengerjakan 2 kali lipat. Tenang loh ya. Lanjut, ada lagi enggak? Apalagi? Menggunakan HP. Apa Mas? HP? Oke boleh. Biasanya kamu mainan HP sendiri loh. Iya, kata-katanya penggunaan gawe gitu ya. Artinya entah HP, entah headset atau laptop atau apalah. Penggunaan gawe digunakan saat pembelajaran saja gitu. Tenan boga. Insya Allah. Nek yo nek uga lo ya. Konsekuensinya jika melanggar disita aja. Sehari aja. Oke, disita oleh guru selama 1 hari itu gitu. Ya, wes, oke. Kalian bisa melaksanakan dengan baik, bisa konsisten. Oke. Jadi sudah ada konsekuensinya sendiri ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih. Bu Ajeng ada beberapa pertanyaan di layar. Ada yang punya pengalaman jatuh? Ada enggak? Jatuh dari mana? Hah?
Jatuh kok dari tembok? Ya, jatuh dari pagar. Berapa meter itu? Oh, 2 meter. Kira-kira nih, ketika kamu jatuh, lompat, ankle-nya kena, apa yang kamu rasakan? Sakit. Oke. Buktinya dia masih duduk di sini ya. Berarti tidak meninggal dunia. Oke, sebentar. Ada pertanyaan lagi nih. Nah, bagaimana kalau Syahreza ini tadi jatuhnya itu di ketinggian 10 meter? Apa yang terjadi? Banyak yang akan terjadi ya. Nggak usah disebutkan lah ya. 10 meter tinggi banget itu. Nah, lagi ada pertanyaan nih ya. Coba kalian lihat kipas angin nih. Kipas angin yang ada di atas kalian. Saat kipas angin ini baru dibeli. Grass, hanya grass ya. Ketika dihidupkan, apa yang akan terjadi? Nyalanya kenceng ya, wus gitu ya. Soalnya baru, oke. Tetapi berbeda dengan kipas angin yang sudah lama digunakan. Nah, hidupkan, kalau kipas angin yang lama jika dihidupkan, apa yang kalian rasakan? Anginnya kencang. Betul sekali, anginnya pasti tidak sekencang ketika kipas angin yang baru. Apa sih faktornya berarti? Bisa jadi kipas angin itu rusak kok bisa hidup. Kok bobrok malah. Kenapa anginnya lebih kencang ketika kipas angin yang baru? Kipas anginnya masih bersih kalau yang baru ya, tetapi kalau yang sudah lama kemungkinan kotoran itu yang menjadi faktor penghambatnya. Ada gaya gesekannya seperti itu. Itu yang akan memperlambat kecepatan. Oke, wes pinter gitu kok. Kita masuk sesi ice breaking dulu. Nah, biar lebih semangat ya. Minta tolong berdiri. Kita ice breaking. Kursinya diangkat, tidak bersuara. Halo. Panduannya adalah seperti ini, dengarkan. Kita bermain up and down. Satu kelompok itu kan ada yang cewek, ada yang cowok ya. Saya minta tolong yang cowok dengan cowok, yang cewek dengan cewek. Mengepalkan tangan, oke. Kalian tumpuk dengan teman kalian. Cewek mbek cewek, cowok mbek cowok. Oke. Kayak nek ning basa Jawa dolanan itu loh, Cah. Apa itu jenenge? Mainan apa? Antang-antang bolong itu loh. Ah, iya seperti ini. Oke. Halo, belakang aman? Oke, gini ya. Oke, dengarkan ketentuannya. Ketika nanti Bu Ajeng bilang up, berarti tangan yang paling bawah ke atas. Oke. Kalau Bu Ajeng bilang down, tangan yang paling atas ke bawah. Kalau Bu Ajeng bilang smash, tangan yang paling atas memukul tangan yang di bawahnya. Tangan yang di bawahnya jangan sampai kena pukulan ya. Kalau Bu Ajeng bilang smash, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke, kita mulai. Siap, melatih konsentrasi kalian. Up, 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 down, 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 up, smash. Kena lagi. Agak cepat ya, agak cepat ya. Dengarkan lagi, halo, masih bingung? Masih bingung? Oh, ice breaking kok agak pelan. Dengarkan, halo, halo, halo. Tujuan ice breaking itu untuk melatih konsentrasi kalian. Nek kamu masih bingung, berarti konsentrasimu itu yang bermasalah. Nah, gitu ya. Gimana sih? Kalau saya bilang up, tangan bawah ke atas. Paham? Nah, Bu Ajeng bilang down, tangan yang atas ke bawah. Oke, smash itu dipukul. Bisa saya mulai? Bisa saya mulai? Down, 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 up, 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 down, up,
Smash! Sekali lagi, oke. Yo, dipasang lagi, ditata. Lagi. Up, 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 smash. Kena lagi. Jangan sampai kena, oke. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, silakan duduk di tempat. Otaknya sudah panas? Baru pemanasan, oke. Kita lanjut ke pretestnya. Tadi pretest kita menggunakan Google Form. Saya share linknya dulu ya. Silahkan boleh HP-nya dikeluarkan. Saya share linknya di WA grup fisika 10.8. Sudah saya share semua? Sudah ya? Silakan, di situ ada soal pretest, dikerjakan. Waktunya 5 menit karena soalnya juga cuma 3, dan itu mengenai konsep yang sudah kita, beberapa ada yang sudah kita pelajari minggu kemarin, beberapa juga akan kita buktikan di hari ini. Yuk, silakan boleh dikerjakan, kerjakan semampu kalian apa adanya, tidak perlu buka buku, tidak perlu tolah-toleh kanan kiri, karena pretest itu untuk mengetes kemampuan awal kalian. Sudah bisa masuk Google Form semua? Oke. Ada wifi fisika kok ya, lab fisika. Silakan dikerjakan 5 menit. Nomor 3 pakai caranya tetap. Bisa tau ngetik? Cuma simpel tok rumusnya. Kerjakan apa adanya, sebisa kalian. Sudah? Sudah? Waktunya 5 menit berlalu, sudah selesai semua, bisa di close ya. Sesuai kesepakatan, kalau sudah HP-nya bisa disimpan dulu. Sampun? Kelompok 6 aman? Oke, kelompok 5 sudah semua? 5 mana 5? Sudah semua? Aman? Kelompok 4? Oke, 3 2 1. Oke, sudah semua ya. Silakan sesuai kesepakatan HP-nya disimpan terlebih dahulu ya. Seperti yang saya bicarakan tadi, karena modelnya kita problem based learning, berarti kita berdasarkan masalah yang sudah saya tampilkan di layar. Ini ada beberapa masalah. Melalui video kalian bisa mendengarkan. Seorang teknisi jaringan operator seluler meninggal usai terjatuh dari tower setinggi 50 meter di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Insiden terjadi saat teknisi tersebut memajaki jaringan bersama dengan rekannya. 3 menit kemudian bongkar tiba-tiba terjatuh dari atas tower operator seluler setinggi 50 meter. Sempat mendapat pertolongan, namun nyawa teknisi tersebut tak tertolongkan. Hasil olah TKP akan disebutkan menjadi karena kecelakaan terjadi. Ya, dari satu dari teman korban juga menyampaikan juga ke kami nama dan kemudian di atas keterangan Oke, dari berita video tadi, apa yang kalian pikirkan? Tadi apa tuh beritanya? Teknisi ya jatuh dari tower ketinggian berapa tadi? 50 meter. Padahal tadi Syahriza aja jatuh 2 meter, engkelnya yang kena. Itu 50 meter, bayangkan coba. Sehingga apa yang terjadi akibatnya? Meninggal dunia, tewas. Oke. Nah, kira-kira nih energi apa yang dimiliki pekerja yang mempunyai ketinggian tertentu terhadap tanah? Nah, itu hipotesa kalian, dugaan kalian ya. Nah, kita buktikan nanti dengan praktikum nanti ya.
Pertanyaan yang ketiga, jika kejadiannya seorang pekerja itu tadi jatuhnya hanya dari ketinggian 1 meter, apakah sampai meninggal dunia? Belum tentu. Nah, kita juga nggak tahu juga ya nanti. Ada video yang kedua, coba dilihat. Apa ini, Cah? Kipas. Kipas apa itu? Kipas CPU ya, yang ada di dalam komputer. Pernah lihat enggak? Pernah. Nah, apa yang terjadi pada kipas CPU itu ketika komputernya dinyalakan? Apa yang terjadi? Kipasnya pasti akan berputar. Bagaimana cara meningkatkan kelajuan cooling fan berdasarkan video itu? Dengan cara apa? Ditambahkan beberapa komponen, ya. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Nanti kita buktikan dengan konsepnya. Lagi, bagaimana dengan energi kinetik pada cooling fan ketika kelajuannya dibuat lebih cepat? Nah, energinya bagaimana kalau kecepatannya itu ditambah? Nah, ini baru dugaan kalian, ya kan? Hipotesis kalian. Ini nanti kita buktikan dengan praktikum melalui PET Colorado. Oke. Nah, disimak dulu videonya. Ini untuk percakapannya dah. Videonya diamati, nanti untuk hipotesisnya kalian bisa tuliskan di LKPD yang nanti saya bagikan. Ya, PET Colorado. Terus apa ini, Cah? Masih ingat gak? Fisika ya, pilih fisika dulu. Yang belakang kelihatan jelas gak? Ini saya perkenalkan dulu yang hari ini akan kita gunakan. Kita pakai yang apa, Nak? Sebentar. Yang mana? Ini ya. Ini kalian klik. Kemudian diklik lagi. Untuk kalian prakteknya nanti ya, kalian simak dulu penjelasan dari saya nih. Oke, nanti kalian pilih yang measure ya. Nah, di sini. Ini tampilan ketika kalian nanti sudah masuk ke PET Colorado yang bagian energi skate park. Yang di sebelah kanan ini ada beberapa menu. Ada P-chart, ada speed. Ini kalau kalian checklist ini akan keluar ya. Speed itu ya kecepatannya. P-chart berarti apa ya, diagram lingkarannya ya, yang menunjukkan kalau energi kinetik itu nanti warnanya hijau, potensial warnanya biru, thermal merah, energi totalnya hijau lumut itu kayaknya. Nah untuk talinya nanti kalian bisa pilih sesuai LKPD di petunjuk, nanti bisa dibaca. Misalnya yang ini, misalnya Bu Ajeng milih yang bentuk apa ya, WA, coba W ya. Nah yang sebelah sini ini yang ada tali ini, kemudian ada lingkarannya, ini adalah meterannya ya. Jadi di sini ada meterannya. Biar memudahkan kalian untuk mengukurnya, kalian bisa checklist menu yang di bawah ini. Ada grid itu ya kotak-kotak seperti ini.
Kalau ini sudah saya checklist akan muncul gini, gitu ya. Kemudian ini ada reference height-nya. Nah, ini ada ketinggian reference height. Kemudian untuk orangnya itu kamu nanti bisa memilih di sini. Untuk yang menu sebelah kanan itu ada tadi pijat, speed, stick to track, kemudian milih ya modelnya, frictionnya, gesekannya kita abaikan dulu. Untuk percepatan gravitasinya 9,8 ini sudah disetting. Kemudian kamu ini bisa memilih di bumi, di bulan, Jupiter, atau custom itu bisa, tapi kita gunakan yang Earth ya. Oke, kelihatan tidak dari belakang ini menunya ini. Lalu untuk variasi massa nanti sesuai LKPD juga ada variasi massa. Di sini kalian bisa klik mau 60, mau misalnya Bu saya anak kecil aja 15 kilo, nah, dia kecil. Bu saya pengen yang lemu Bu, 100 kilo, agak besar. Kita ambil tengah-tengah lah, misalnya 50, oke. Di sini ya, kalian klik di sini. Oke. Ketika dia berjalan, kalian lepaskan ya. Kemudian muncul titik-titik putih ini ya. Nah, meterannya ini untuk memfokuskan, misalnya kamu milih titik yang awal, ini datanya berarti height ketinggiannya dia berada di 4,92 meter, nanti bisa dimasukkan ke tabel. Kecepatannya di titik ini ternyata sudah 1,19 meter per second. Nah ini kecepatan yang apa Bu? Yang ini, yang besar ini adalah kecepatan ketika di energi potensial, itu sesuai LKPD, bisa dipahami ya. Begitu pula dengan energi kinetik. Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak ada, saya kembali ke PowerPoint-nya. Sebentar. Oke. Nah, kita bagi kelompoknya dulu. Minggu kemarin sudah saya plot-plotkan kelompok 1 sampai 6. Silahkan bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini masih acak ya. Yuk, kelompok 1 di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Hati-hati ada kabel. Sudah? Yang sana sudah sama? Oke. Ini akan saya bagikan LKPD-nya dulu. Kelompok ganjil nanti energi kinetik. Kelompok ganjil mana ganjil? Oke. Ini dipelajari dulu. Mana lagi? Oke. Kelompok genap. Genap. Silakan bagian depan ditutup dulu. Bagian depan silakan diisi nama kelompok kalian. Kelompok berapa dan nama anggotanya. Yuk, ya. Bagian halaman depan silakan sat-sat, salah satu aja. Oke. Sudah? Ada 6 anggota. Nama, nomor absen, nanti kalian tulis di situ ya, sambil jalan ya. Saya jelaskan dulu. Untuk halaman pertama, kalian buka halaman pertama. Halaman pertama dibuka dulu. Nulisnya nanti ya sambil jalan. Di situ Bu Ajeng memberikan bahan ajar. Di situ ada bahan ajar, bisa dibaca-baca. Kemudian halaman berikutnya masuk ke apa di situ? Hipotesis mengenai video yang sudah kalian lihat.
Gitu ya, kamu disuruh rumusan masalahnya apa, isi aja. Kemudian hipotesisnya apa ketika tadi kalian sudah melihat video yang saya tampilkan. Oke, lanjut halaman berikutnya. Ada apa lagi itu? Apa? Ya, instruksi PET Colorado tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, oke, lanjut. Buka yang bagian tabel. Bagian tabel. Ingat, energi potensial dan kinetik tabelnya berbeda. Jadi nanti ketika kamu mengambil data di laptop, harus dipilih besaran apa saja yang akan kamu butuhkan. Kalau yang kinetik nanti variasi kecepatan ya. Masanya juga divariasi ketika 60, terus berapa lagi di situ? 80 dan 100. Begitu pula yang potensial, sama 60, 80, 100 kilo masanya. Tetapi kalau yang potensial yang divariasi per data adalah ketinggian. Bisa dipahami? Silahkan dilaksanakan. Nah, nanti Bu Haja akan keliling satu persatu sambil menilai kalian asesmen formatifnya, nilai sikap kalian saat praktikum. Silakan bisa dimulai untuk praktikum. Praktikum dulu ya. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Kita sepakat ya. Ini kan kalian tinggal nulis ya itu ya datanya ya. Sepakat 15 menit selesai enggak itu? Kira-kira? Selesai ya? Halo? Ambil di picatnya warna hijau kan dia. Artinya kinetik di daerah sini itu besar. Gitu loh. Tetapi ketika dia ada di atas, coba ke atas kan sini. Orangnya. Kamu nggak pakai mouse, aku bingung. Apa yang ini warna apa? Berarti apa? Potensialnya apa? Nah, udah. Ketika kamu lepas, coba dilepas. Di-on-kan toh. Lihat, berubah enggak? Udah. Artinya kan kamu bisa hubungan antara. Nah, tadi ketika ternyata energi potensial di daerah yang tinggi, di atas, di daerah ketinggian dia lebih besar. Ya, ketika dia ada di paling bawah, apanya yang besar? Nah, itu kan bisa untuk kesimpulannya seperti itu. Mudeng ya. Jadi ya dinolkan dulu ya semuanya. Ini tak mulai lagi. Oh, ini sudah. Coba ini mau diubah ke berapa? 80? Iya. Oh ya, ubah. Halah digeret aja, kesuwan aku. Ininya masih. Bukan terus dipraktekkan lagi, nggak pakai yang ini lagi. Nah, ya beda toh. Nah, baru di on kan. Baru di on kan. Nah, di stop nah. Tadi mau saya bicara mas. Nomor dadanya dipakai ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Kelompok berapa ini? Potensial apa kinetik? Potensial. Ada yang ditanyakan? Nggak mau keluar? Iya. Langkah-langkahnya ya. Ini tuh sebetulnya cuma sekali aja kok, sekali. Terus kemudian kan sudah ada titik-titiknya. Iya, lah ngopo mbak ulangi lagi. Jauh piye? Iya memang situ lah piye. Ini berapa? 60 kilo. Ada pertanyaan enggak? Yang sana? Sudah paham? Sudah? Oke, tinggal ngikuti titik-titik putih yang terbentuk ya. Tinggal meterannya kamu paskan itu. Ini kelompok
3, oke. Kinetik ya berarti. Oke. Nah, ini tinggal nyalin ya. Sudah semua datanya, oke. Masih ada waktu 10 menit, silahkan diselesaikan. Silakan. Siap semuanya? Siap. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai program yang telah kita lakukan juga tentang laporan yang ada di LKP kita. Namun sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Asma Nurjayati, nomor absen 24. Saya Islam Nurjayati dari absen 10. Saya Isa Manida, nomor absen 16. Saya Isa Rinatari, absen 9. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, luar biasa. Silakan boleh kembali ke tempat untuk kelompok 3. Terima kasih. Presentasi yang luar biasa sekali dari kelompok 3 mengenai energi kinetik ya. Oke. Untuk berikutnya ini nanti Bu Ajeng mau memberikan sedikit penguatan materi mengenai energi kinetik dan energi potensial yang mana tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Sima terkait energi kinetik. Tadi Sima juga sudah mensimulasikan menggunakan pet Colorado ya Sima ya. Ya. Nah, untuk berikutnya ini sebentar. Oke, kalian bisa lihat di layar. Di situ dijelaskan mengenai, sebentar, layarnya loading lagi. Oke. Untuk energi potensial ya. Untuk potensial, masih ingat ya energi potensial itu mengenai, ya, betul sekali, mengenai ketinggian. Jadi, energi potensial itu energi suatu benda yang mana dilihat dari posisi ketinggiannya. Semakin tinggi posisinya, energi potensial yang dimiliki benda tersebut bagaimana? Iya, betul sekali. Berarti semakin tinggi posisi benda, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, energi potensialnya kecil itu ketika bendanya ada di bawah. Oke. Nah, untuk energi kinetik sekarang. Energi kinetik mengenai benda-benda yang sedang, iya betul sekali, yang sedang bergerak. Sehingga energi kinetik di sini apa? Memiliki kecepatan, betul, memiliki kecepatan. Jadi suatu benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan. Otomatis dia juga bendanya akan memiliki energi kinetik. Oke. Sudah paham ya antara beda energi potensial dengan kinetik? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Nah, berdasarkan rumusnya nih, masih ingat tidak tadi rumusnya apa untuk energi potensial? Yaitu M kali G kali H. Ya, betul sekali. Untuk kinetiknya, energi kinetik setengah M kali V pangkat 2. Oke. Nah, ini di layar Bu Ajeng punya satu soal, 3 buah benda yang masing-masing titik acuannya adalah dari tanah. Jadi nanti ngukurnya dari tanah. Kalian
ditanya, diberikan data nih, ada 3 benda, benda A, B, dan C. Kalian disuruh menghitung energi potensialnya sebesar berapa, dan nanti dibandingkan mana yang lebih besar antara benda A, B, atau C. Yuk kita kerjakan bersama di papan tulis. Saya tulis dulu energi potensial benda A, EPA ya. Energi potensial B, benda B, energi potensial C untuk benda C. Kita masukkan rumusnya. Energi potensial A berarti apa tadi? M kali G kali H. Oke, betul sekali. Tinggal masukkan rumusnya. Masanya ada 2M kali berapa? Iya betul, kali G kali H-nya. Ya, H tinggal dimasukkan. Nanti ketemunya berapa itu? Ya betul, 12 M G H. Tulis apa adanya ya. Lanjut ke energi potensial yang B. Sebentar, saya hapus dulu. Apa iki? 3M 5H berarti 15 MGH. Yang C 4M G 4H. Ya, sorry. Berapa? Dari sini, dari hasil ini yang paling besar yang mana? Artinya energi potensial miliknya siapa? C lebih besar dari energi potensial B dulu ya. Nah, B itu lebih besar dari energi potensial A. Sampai sini mudah, bisa dipahami? Oke, kita cocokkan jawabannya. Oke, 12, 15, dan 16. Ada pertanyaan? Sudah tahu pasti bedanya potensial dan kinetik? Sudah tahu pasti? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita simpulkan bersama yuk. Kesimpulannya pembelajaran pada hari ini itu apa toh? Tadi tujuan kita yang pertama apa? Masih ingat enggak? Tak bukain. Mengetahui hasil analisis konsep potensial melalui. Nah, tujuan kita yang pertama kan kalian nanti harus tahu konsepnya seperti itu ya. Nah, berarti kesimpulannya tahu ya konsepnya energi potensial kinetik ya. Apa tadi konsepnya? Yang pertama, energi potensial hubungannya dengan ketinggian suatu benda. Artinya kamu sudah tahu. Tetapi kalau yang kinetik bagaimana konsepnya? Berhubungan dengan pergerakan suatu benda yang memiliki kecepatan. Itu konsepnya. Berarti tujuan yang pertama bisa dibenahi. Yang kedua, tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran-besaran pada EP dan EK. Tahu kan besaran-besarannya? Buktinya kamu sudah bisa melakukan ambil data di pad Colorado. Artinya besaran-besaran yang akan kamu cari kan sudah tahu. Contoh, energi potensial, kamu butuh apa aja besarannya? Massa, oke, apalagi? Percepatan gravitasi, apalagi? Ketinggian. Massa simbolnya? Massa simbolnya M. Percepatan gravitasi simbolnya ketinggian. Oke. Kalau yang kinetik, besaran apa saja? Massa dan kecepatan. Oke, tujuan yang kedua kita sudah mampu melalui. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu melakukan percobaan melalui simulasi PET. Sudah ya? Oke, bisa semua ya? Oke, kesimpulan yang keempat, kalian diharapkan mampu untuk mengerjakan atau menghitung energi potensial maupun kinetik pada soal. Nah, tadi sudah saya contohkan satu soal ya. Harapannya nanti ketika bertemu soal-soal yang lain di LKPD itu tadi ada ya, yang sudah dicontoh tadi Sima sudah mengerjakan, itu juga kelompok Sima sudah mampu. Oke. Soal
Lanjut, kita menuju ke post test. Nah, silakan HP-nya dikeluarkan masing-masing. Kita kerjakan post testnya melalui Google Form. Linknya saya bagikan dulu. Sudah masuk? Dicek? Sudah saya bagikan? Sudah ya? Soalnya sama dengan pretest tadi, 3 soal. Silakan dikerjakan karena kamu sudah belajar energi potensial kinetik melalui PET Colorado, mempresentasikan juga. Harapan kita kalian mampu mengerjakan soal-soal post test dengan sempurna. Yuk, silakan bisa diklik linknya. Kerjakan sesuai kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Waktunya 5 menit. Kalian sudah mengikuti pembelajaran, artinya soal yang kalian kerjakan ini ya harus betul semua. Harusnya ya. Tadi tidak usah tengok-tengok, sesuai kemampuan kalian masing-masing. Sima sudah selesai? Sudah. Reza sudah selesai? Sebentar Bu. Nah. Kelompok 4 sudah semua? Beres? 3 1 2. Kelompok 5 Reza belum. Nah, sudah. Oke. Sudah selesai semua ya? Oke. Kita refleksikan diri kita. Ayo, karena kita sudah belajar mengenai energi potensial kinetik. Kalian siapkan HP-nya. Di situ Bu Ajeng sudah menyiapkan link yang saya bagikan. Dicek lagi Google Form-nya yang di WA grup ya. Refleksi sudah ketemu? Oke, kalian klik. Kalian jawab sesuai perasaan kalian. Misalnya bagaimana perasaanmu hari ini setelah mempelajari fisika? Oke, sebentar. Oke, selanjutnya untuk tugas oleh-oleh nih dari Bu Ajeng ya. Setelah kalian belajar fisika dapat oleh-oleh dari Bu Ajeng nih. Ada 5 soal kalau nggak salah sudah saya upload di e-learning. Kalian bisa membuka e-learningnya masing-masing. Sudah punya username ya? Oke, kalian bisa buka e-learningnya atau di LKPD itu ada barcode-nya, bisa kalian scan. Kalian kerjakan untuk evaluasinya, yaitu judulnya kalau nggak salah evaluasi energi potensial dan kinetik gitu ya. Bisa untuk PR kalian di rumah. Saya tunggu sampai nanti malam dikerjakan ya. Kemudian untuk minggu depan kalian bisa siapkan materi yang selanjutnya, yaitu energi terbarukan. Bisa kalian belajar dari YouTube, internet, atau bahkan sumber belajar yang lainnya juga boleh, atau PowerPoint dari internet juga boleh. Buku boleh ya, boleh, bebas ya untuk sumber belajarnya. Nah, ada pertanyaan enggak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Bisa ditutup ya kalau tidak ada pertanyaan. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa dulu. Silakan. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kalian bisa kembali
kembali ke kelas. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sampahnya diambil, jangan meninggalkan sampah di lab fisika. Kemudian kursinya dinaikkan ke atas semua. Oke ya? Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Suyati, CGP Angkatan 9. Dan kali ini saya tidak sendiri. Bersama saya yang terhormat Bapak Yasin MPD selaku pengajar praktik dan Ibu Ajeng Dian Puspita selaku observer. Sebagaimana agenda yang telah kita sepakati bahwa pada hari ini dan pagi ini kita mengadakan kegiatan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik Bapak Yasin MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Suyati. Suatu kehormatan Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Selanjutnya khusus belajar ya, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang saat itu saya berada di dalam kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran Ibu Ajeng bersama peserta didik, dan alhamdulillah kegiatan pembelajaran peserta observasi kelas bersama saya kira berjalan dengan lancar. Dan apresiasi setinggi-tingginya Ibu, saya dapat mendampingi Ibu dan Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Alhamdulillah saya itu seperti itu. Nah, pada pertemuan pasca observasi ini Ibu Ajeng, kita melanjutkan ya pertanyaan yang sebelumnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ajeng. Yang pertama nih Bu Ajeng ya, bagaimana perasaan Bu Ajeng setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini yang kebetulan saat itu saya berada di kelas mendampingi Ibu untuk melakukan pengawasan. Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Suyati. Kalau ditanya perasaan, tentunya plong ya Bu Suyati ya, lega karena sudah melakukan observasi seperti itu. Dan kemarin kita berada di kelas 10-8 materi fisika, materinya gerak harmonik sederhana, yang mana mereka itu saya ajak praktikum ya Bu Suyati ya, saat itu di lab fisika menggunakan alat bahan mengenai gerak harmonik sederhana. Kemudian saya juga memberikan materi energi potensial dan kinetik melalui media PET Colorado seperti itu. Plong ya Bu ya. Nah, adakah perasaan deg-degan atau bagaimana atau nervous ketika tidak biasa ya mengajar didampingi seperti itu? Kalau deg-degan itu pasti ada, tapi kebetulan SMA 2 itu kan kalau observasi selalu rutin ya Bu Suyati. Jadi setidaknya kita sudah terlatih lah seperti itu. Tetapi tidak memungkiri kalau deg-degan itu pasti ada. Tetapi setelah kegiatan pembelajaran itu berlangsung, kita juga enjoy saja sih menghadapi peserta didik. Lumayan ya jam terbangnya yang sudah terlatih paling tidak 1 semester sekali ya. Betul. Observasi. Oke Bu Ajeng, menurut Bu Ajeng nih Bu Ajeng ya, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai semua dan sudah sesuai harapan atau sesuai ekspektasi Ibu? Kalau menurut saya, untuk tujuan pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik kemarin itu sudah terlampaui semua Bu Suyati. Jadi kemarin itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang mengenai materi energi potensial dan kinetik. Salah satunya ada
siswa itu mampu menguasai konsep energi potensial kinetik itu juga sudah terlampaui. Kemudian mereka juga bisa melakukan praktikum juga, lalu mereka juga bisa menjawab soal-soal yang berhubungan mengenai besaran-besaran energi potensial dan kinetik. Jadi menurut saya itu tujuan pembelajaran yang saya berikan kepada mereka itu sudah terlampaui semua. Oke, apresiasi ya Bu, semoga kedepannya ya bisa ditingkatkan, paling tidak dipertahankan, dan nantinya ya bisa berbagi praktek baik ini dengan rekan-rekan sejawat. Oke Bu Ajeng, kemarin Ibu menyampaikan ya saat percakapan praobservasi bahwa Ibu menyampaikan beberapa area pengembangan yang sudah Ibu agendakan ya. Menurut Ibu nih, apakah sudah tercover semua area pengembangan yang sudah Ibu agendakan ini? Tentunya kalau saya itu sudah berusaha ya menciptakan yang pertama pembelajaran yang menyenangkan. Ya, jadi kita pembelajarannya terpusat pada siswa. Kemudian media-media yang saya gunakan juga bervariasi. Kemarin itu saya menggunakan virtual lab juga untuk penguatan materinya, yaitu PET Colorado. Lalu anak-anak juga saya ajak praktikum langsung menggunakan alat bahan praktikum, yaitu energi potensial dan kinetik, ada pegas, ada bandul ayunan seperti itu. Kemudian anak-anak juga saya ajak ice breaking ya untuk melatih memperkuat konsentrasi mereka untuk mengecek kesiapan mereka dalam menghadapi kegiatan pembelajaran yang akan diikuti pada hari itu. Kemudian Bu Suyati, pembelajaran yang saya berikan juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya memberikan konten yang berbeda setiap kelompoknya. Jadi ada yang praktikum mengenai energi potensial, ada yang praktikum mengenai energi kinetik. Kalau kontennya sudah berbeda, otomatis nanti diferensiasi produk juga seperti itu. Produknya juga akan berbeda. Kemudian untuk pengembangan kompetensi sosial emosional itu juga menurut saya sudah terlampaui, seperti kesadaran diri peserta didik, peran mereka ketika berdiskusi itu sebagai apa, itu juga mereka sudah melaksanakan dengan baik. Dan kemudian yang terakhir Bu Suyati, saya juga tidak lupa membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum masuk ke kegiatan ini, saya pasti akan mengajak mereka membuat kesepakatan kelas antara guru dengan siswanya. Bu Ajeng apresiasi sekali ya area pengembangan yang Ibu sudah rencanakan, meliputi pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada anak, pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE, dan penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Menurut Ibu sudah tercover semua. Apresiasi ya Bu setinggi-tingginya. Selanjutnya Bu Ajeng, pembelajaran yang sudah sesuai dengan rencana dan harapan itu semoga itu dapat Ibu pertahankan dan Ibu tingkatkan, dan selalu muncul ide-ide kreatif untuk memunculkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta bermakna. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Ajeng, selama proses pembelajaran yang kurang lebih hampir 2 jam ini ya, menurut Ibu adakah kendala atau hambatan atau tantangan saat kegiatan pembelajaran, meskipun itu kecil atau bahkan lebih dari kecil? Kalau menurut saya untuk kendalanya berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu, walaupun kecil ya Bu Suyati, itu memanage waktu. Jadi anak-anak itu ada yang sudah selesai menyelesaikan LKPD, ada juga yang belum, ada juga yang memang baru setengah atau bagaimana dalam pengambilan data itu, ada yang lama, ada yang cepat seperti itu. Jadi mungkin hambatannya itu salah satunya adalah memanage waktu. Tetapi saya juga sudah berusaha untuk mengingatkan mereka, memberikan batasan waktu seperti itu. Dan kemudian dalam hal motivasi,
Kalau menurut saya kemarin itu saat saya melakukan asesmen formatif ya keliling tiap kelompok, itu ada beberapa anak ya, beberapa ya, tidak semuanya. Ada yang memang peran di dalam kelompok itu dia aktif, ada yang memang cuma hanya sekedar ikut saja, itu juga ada Bu. Kemudian ada yang kurang bersemangat, entah sebelumnya ada riwayat apa saya tidak tahu ya. Jadi permasalahan-permasalahan kecil tersebut memang menjadi hambatan sebetulnya, tetapi saya juga berusaha ketika motivasi mereka kurang pada pembelajaran, saya kasih motivasi tetap. Kemudian untuk memanage waktu seperti itu, saya juga akan berusaha untuk mengatur per poin-poinnya supaya nanti anak-anak juga bisa melakukan praktikum tepat waktu seperti itu. Dan mungkin untuk kegiatan yang presentasi ini ya yang berada di akhir, jadinya kan tidak semua kelompok bisa maju. Mungkin bisa saya akal nanti untuk mereka saya berikan pesan supaya presentasi di luar waktu seperti itu, nanti di video bisa dikumpulkan ke saya. Menurut saya itu sih ya. Apa yang Ibu lakukan itu berarti Ibu menghadapi kendala yang kemudian dan untuk ya mengatasi kendala-kendalanya seperti yang sudah Ibu sampaikan. Kira-kira ya Bu ya, ketika Ibu menghadapi kendala-kendala itu dalam pembelajaran ya, menemukan kendala, siapa saja yang Ibu libatkan untuk berbagi atau dalam hal ini diajak untuk sharing lah untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih interaktif atau yang itu, siapa yang Ibu libatkan dalam hal ini? Kalau dalam lingkungan sekolah pastinya rekan sejawat yang satu mapel gitu ya, yang satu rumpun. Terkhusus kalau saya karena fisika, biasanya saya sharing dengan Pak Karsumi sebagai senior saya di fisika, ada juga Bu Sukawati. Saya sering meminta pendapat-pendapat atau masukan dari beliau-beliau seperti itu. Luar biasa yang sudah Ibu sampaikan ya, tadi ada mengatasi kendala, pemaparannya dan memotivasi, ada berulang kali memberi tambahan pembelajaran apabila ada anak-anak yang kurang di luar jam. Dan kalau memberi tambahan itu di luar jam, kira-kira anak-anak biasanya saya tetap melayani mereka 24 jam bahkan saya, tetapi lewat BA ya. Selama itu sudah saya jauh-jauh hari sudah saya lakukan setiap harinya sih Bu. Jadi saya tawarkan ke mereka kalau ada kendala, ada kesusahan lah terkait materi fisika ya, boleh kalian japri. Bahkan saya membuatkan khusus grup fisika per kelas itu ada, dan itu memang sarana buat mereka supaya mereka itu bisa memberikan bertukar pendapat, sharing mengenai fisika, khusus fisika seperti itu Bu. Jadi selama saya masih pegang HP, masih bisa melayani mereka, tetap saya balas pelayanan 24 ya, jam. betul. Ini menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang sangat luar biasa. Oke Bu Ajeng, saya kira percakapan kita hari ini sungguh luar biasa. Banyak hal yang dapat saya jadikan referensi atau sumber belajar saya sendiri bahkan ya. Terima kasih sekali lagi, apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan pembelajaran tepatnya pada hari Kamis 22 Februari 2024 di kelas 18 ya, yang kurang lebih 2 jam, memang 2 jam ya Bu Ajeng ya, yang sungguh luar biasa. Dan anak-anak juga sangat antusias dan merasa pembelajaran itu menyenangkan karena sudah difasilitasi dan sudah sedemikian rupa disiapkan oleh Bu Ajeng, dan pembelajarannya pun sudah sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Nah Bu Ajeng, semoga pengalaman berharga ini bisa dijadikan sebagai praktik baik ya, dan nantinya bisa dibagi bersama dengan teman-teman. Terima kasih Bu Ajeng atas waktunya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Sampai berjumpa pada percakapan di event-event yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terus juga matikan. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Yasin MPD selaku pengajar praktik untuk memberikan pencerahan atau apa istilahnya, berbagi praktik baik atau nasihat-nasihatnya atau masukan-masukannya terhadap kekurangan khususnya ya, semoga Pak. Terima kasih Bu Suyati yang telah melakukan yang barusan aja ya, telah melakukan praktek pasca observasi bersama rekan sejawat sini. Ibu Dian ini mapel fisika ya oleh Bu Suyati CGP Angkatan 9. Untuk pasca ini memang saya mendampingi, tapi saya akan mengulas atau memberi penguatan sedikit tentang video yang panjenengan sampaikan ya, mengenai yang pertama pra-observasi, kemudian observasi 2JP. Untuk pra-observasi sudah berjalan baik. Ini saya melihat walaupun hanya beberapa menit ya, 9 menit ya, di sana sudah tergali apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang nantinya saat observasi dilakukan, kemudian strategi-strategi apa yang akan dilakukan biar tujuan pembelajarannya tercapai. Dan alhamdulillah ini tujuan pra-observasi ya ini, biar nanti Bu Ajeng ya, saat observasi semakin lebih mantap lah. Dan ternyata memang ya dengan melihat review berikutnya observasi pembelajaran ini, semua unsur yang ada di instrumen penilaian sudah ada semua, mulai dari kegiatan inti, pendahuluan ada doa, persepsi, motivasi, pertanyaan, mantek, test breaking, dan juga pemberian tujuan pembelajaran, materi yang berkaitan dengan materi saat ini dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan ini juga di situ juga ada sudah sesuai dengan model pembelajarannya PPL ya, problem besarnya, jika ada sintak-sintak di dalamnya, kemudian ada penguatan KSE, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran penerapan disiplin positif juga ada ya, ada kesepakatan pula kan. Kemudian di dalam kegiatan inti juga gitu, kegiatan penutup, di situ siswa diberi penguatan, kemudian diarahkan untuk membuat suatu kesimpulan, kemudian siswa diberi penguatan dalam kesimpulan itu, kemudian diberi post-test, diberi post-test, dan akhirnya anak juga disampaikan bahwasanya materi atau KD yang akan capaian ya? Kelas berapa itu? Kelas 10. Kelas 10 berarti capaian pembelajaran atau pertemuan yang akan datang. Sehingga dan juga diberikan PR juga ya, tugas ya, sehingga anak-anak betul-betul persiapannya matang untuk pertemuan yang berikutnya. Itu mengenai observasi. Sekarang untuk mengenai pasca, tadi Bu Suyati sudah menggali apa-apa yang didapat dari observasi sesuai dengan prinsip Pushing. Ada 8 indikator, di mana yang pertama itu ada kemitraan 2 indikator, proses kreatif 3, memaksimalkan potensi itu ada 3, berarti ada 8. Kesemuanya dilakukan dengan baik, tujuannya untuk menggali apa yang data-data yang panjenengan dapatkan di observasi itu, kemudian digali bersama untuk tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Sangat luar biasa. Semoga ini nanti berimbas lagi ya, panjenengan walaupun mereka sejawat nanti mengimbaskan lagi praktek baik ini ke teman yang lain, sehingga akan terjadi perkembangan pendidikan di SMA 2 ini yang tujuannya adalah untuk anak-anak, untuk kemajuan anak-anak atau perbaikan anak-anak. Bu Suyati juga dulu ilmu ya teman-teman. Oke, begitu kurang lebihnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.